Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini di materi Islam interdisipliner dengan pembahasan pembiayaan dalam Islam, ya, atau bisa dikatakan pembiayaan syariah. Secara umum, prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah atau dalam Islam harus meliputi yang pertama unsur keadilan atau al-adlu. Kemudian unsur keseimbangan atau disebut juga tawazun. Yang ketiga kemaslahatan atau al-maslahah. Yang keempat universalisme atau alamiah. Serta dalam unsur pembiayaan ini tidak boleh mengandung yang namanya gharar, maisir, riba, zulm atau kezaliman, riswa atau suap, dan objek haram lainnya. Jadi harus mengandung berapa unsur tadi, ada keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan tidak boleh mengandung gharar yang suatu tidak pasti, maisir yang mengandung unsur perjudian, riba, zulm, kemudian riswah, ya, kezaliman dan suap menyuap, ya, atau korupsi di sana, serta objek apapun. Selanjutnya, selain dari hal tersebut yang saya sebutkan tadi, ada berbagai macam akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Namun, ada beberapa akad yang sudah biasa kita kenal dalam pembiayaan syariah. Minimal ada 3 yang biasa kita dapati dalam pembiayaan syariah itu. Yang pertama, murabahah. Murabahah itu yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya atau harga memperoleh barang tersebut kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak. Nah, jadi murabahah ini contohnya misalnya si fulan ingin membeli motor, tapi dia nggak punya uang. Lalu pergi ke bank atau BMT atau lainnya, pembiayaan syariah. Kemudian dia mengajukan kepada pihak bank untuk mendapatkan kendaraannya. Nah, disinilah bank selaku pemilik biaya itu membeli produk atau barang, misalnya motor yang diinginkan oleh si fulan tadi. Misalnya harga motornya 30 juta. Nah, 30 juta. Ya, 30 juta. Secara kontan dibeli oleh pihak pembiaya, ya, yang memberikan biaya atau bank tadi. Nah, lalu dibilang sama si fulan, fulan, ini motor yang kamu inginkan, harga beli kami 30 juta. Tapi kami jual ke kamu, itu harganya 40 juta. Dengan cara mengangsur, kamu setuju atau tidak? Dengan batas waktu tertentu. Nah, kalau si fulan ini mau, nah maka itulah yang disebut dengan murabahah. Ya, murabahah. Ada akad jual beli barang di mana si fulan tadi minta bantuan kepada pihak pembiaya, bank ataupun BMT dan lain sebagainya. BMT membeli barang itu secara kontan, lalu dijual kembali secara angsuran atau kredit kepada si fulan tadi. Nah, itu sah, ya, tidak termasuk riba. Yang kedua, mudharabah. Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, sahib mal yang memiliki harta, menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak kedua, yaitu mudharib, yang bertindak selaku pengelola, ya, dan keuntungan usaha di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Jadi begini, si A
memiliki uang sebagai sohib mal, pemilik modal. Si B sebagai pengelola. Mereka bekerja sama. Misalnya mereka mau buka usaha pecel lele. Pecel lele itu misalnya usahanya modalnya 50 juta. Si B nggak punya modal. Lalu dia ngajak si A selaku orang yang memiliki harta. Mau nggak kamu kerjasama dengan saya? Kamu memberi modal, saya yang mengelola. Lalu keuntungannya dibagi. Misal disepakati yang punya modal 60, yang mengelola 40% dari keuntungan yang ada. Nah, inilah yang disebut dengan mudharabah, ya, mudharabah. Oke, yang ketiga, ijarah, ya. Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau yang disebut dengan ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, itu seperti itu. Jadi misalnya si A, ya, punya tempat, ya. Kemudian si B membutuhkan tempat. Lalu si B memanfaatkan tempat itu untuk usaha. Nah, si B membayar sewa tempat itu. Nah, itu contoh sangat minim sekali tentang ujroh. Dalam praktek perbankan bagaimana ujroh ini? Ya, ujroh ini biasanya bergabung dengan qardun, ya, bergabung dengan rahan, ya, bergabung dengan ujroh, ya. Apa qardun itu? Ya, qardun itu adalah akad meminjam uang atau modal. Rahan itu apa? Rahan itu adalah barang yang memiliki nilai harta yang bisa dijadikan jaminan. Kemudian ujroh. Ujroh itu adalah sewa atau ijarah, ya. Nah, terkait dengan ujroh tadi yang sudah kita sampaikan, bisa bergabung dengan qardun, rahan, dan ujroh sendiri atau ijarah. Ya, misalnya contohnya itu adalah si B itu membutuhkan dana untuk usaha dan lain sebagainya. Kemudian dia pergi ke pihak pembiaya, bisa bank, bisa BMT, dan lain sebagainya. Nah, dia dengan membawa sejumlah emas atau perhiasan atau benda yang bernilai harta, ya. Oke, kemudian dia datang ke sana, bilang ke pihak bank atau lainnya bahwa saya butuh modal 100 juta. Nah, itulah yang disebut dengan qardun, meminjam. Kemudian saya punya emas seberat 1 kilo. Nah, emas ini tadi dijadikan jaminan. Itulah yang disebut dengan rohan. Karena dalam Islam tidak boleh ada unsur riba, kalau minjem uang nggak boleh lebih bayarnya yang ditentukan oleh pihak pemberi biaya. Nah, maka di bank itu atau BMT biasanya ada yang disebut dengan ijarah atau ujroh, di mana si fulan ini, si B ini diwajibkan membayar sewa tempat penyimpanan emas tadi yang dijadikan rohan atau jaminan. Misalnya per bulan dikenakan biaya sewa 30.000, misalnya seperti itu, ya. Misalnya per gramnya kena 4.000, dikalikan sekilo, 4.000 dikali 1.000, nah berarti 4 juta itu per bulan biaya sewanya, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi yang dikenakan adalah biaya sewa. Nah, ketika si B tadi bisa mengembalikan tepat waktu, maka dia mengembalikan uang 100 juta tadi plus biaya sewanya. Kalau dia bisa mengembalikan dalam waktu 1 bulan, maka 100 juta plus misalnya 4.000 per gram biaya sewa. Jadi 4.000 dikalikan 1 kilogram emas atau 1.000
gram. Berarti dia bayar 100 juta plus 4 juta rupiah. Nah, itu seperti itu. Lalu bagaimana kalau dia tidak bisa membayar sesuai waktu? Maka uang atau emas yang sebagai rohan jaminan tadi, ya, itu bisa dijadikan barang untuk melunasi hutangnya. Itu seperti itu, ya. Nah, itu yang namanya ijaroh dalam perbankan. Biasanya digunakan bergabung dengan qardun dan rohan. Nah, kemudian teman-teman, apa yang dimaksud dengan qardun itu? Ya, qardun itu adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Nah, secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Biasa seperti itu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan akad qardun itu? Jadi, seorang itu penyedia dana, ya, atau tagihan dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, di mana pihak yang meminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, ya, tanpa harus ada bunga. Kemudian ada juga yang disebut dengan qardun hasan, ya. Apa qardun hasan itu? Ya. Qardun hasan itu adalah pinjaman yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Itu namanya qardun hasan. Jadi misalnya, ya, ada orang minjem uang nih, ya, sama pihak, ya, keuangan, ya, lembaga keuangan dengan akad qardun hasan. Jadi misalnya si fulan pinjam uang 1 juta untuk modal usaha, ya, atau untuk bayar kuliah, atau untuk bayar yang lainnya yang sangat mendesak, rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, itu dipinjami akad qardun. Ya, dia bisa menjadi qardun hasan di mana ketika orang itu tidak mampu membayar, ya, atau dia bentuk usaha mengalami kerugian yang itu bukan disengaja dan kelalaian, sudah diusahakan karena kondisi misalnya seperti Covid sekarang ini, bisa saja yang tadinya pinjamannya itu misalnya 1 juta, lalu karena Covid seperti ini lalu bangkrut, sisa modal itu tinggal 100.000, ya sudah, bisa saja dia bayar cuma 100.000 sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya. Nah, itu seperti itu, teman-teman, ya, itu namanya qardun, ya. Oke, selanjutnya yang biasa lagi kita dengar dalam masyarakat itu ada yang namanya syirkah. Syirkah itu adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan, ya, dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, disebut juga musyarakah, ya. Jadi di dalam Islam itu ada syirkah dan musyarakah, sebenarnya sama saja, ya. Musyarakah adalah kerjasama dua belah pihak, ya, atau lebih dalam sebuah usaha yang menggabungkan antara modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Jadi misalnya A, B, C, D itu melakukan syirkah, ya. Jadi dibagi-bagi. Dia punya modal, punya keahlian, mereka dibagi. A sebagai pemodal, B sebagai manajernya, misalnya C nanti pengelola dan lain-lain sebagainya. Mereka berbagi bidang. Semuanya bekerja sama. Bisa dengan ada yang dalam bentuk dana, yang satu dalam bentuk keahlian, yang satu dalam bentuk tenaga. Nah, mereka bekerja sama. Lalu ketika ada keuntungan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. Itu namanya syirkah atau musyarakah. Nah, kalau dalam bentuk perbankan,
Ya, itu bagaimana? Ya, musyarakah dalam bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah ini, di mana bank merupakan ya penempat dana sebagai modal usaha nasabah, dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha senisbah yang disepakati. Jadi misalnya bank punya modal, kemudian ada orang yang punya keahlian ya untuk mengelola, nah maka mereka bermusyarakah ya. Jadi untuk pembiayaan dan skema bagi hasil. Jadi bagi hasil kamu nanti berapa, ini berapa sesuai dengan porsinya. Sama saja sebenarnya ya. Jadi itu teman-teman terkait dengan materi kita pembiayaan dalam Islam ya, pembiayaan dalam Islam. Jadi dalam Islam itu dalam semua tindak tanduk sebagaimana materi yang lalu itu adanya hifzul mal, menjaga harta, termasuk dalam hal pembiayaan juga harus ada unsur keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme ya, universalisme atau alamiah, dan tidak mengandung goror, maisir, riba, zulum, dan riswa, dan pokok-pokok objek haram lainnya. Sehingga ada unsur-unsur dalam Islam itu tidak ada kezoliman, angtarodin, dan lain sebagainya. Jadi harus saling ridho. Oke, tidak merugikan satu dengan yang lain. Nah, itulah materi kita. Semoga bermanfaat. Silakan diperhatikan dan kita akan diskusi di media Zoom meeting atau Google Meet ya, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.